Halo sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan sharing apakah teknologi nano adalah sebuah solusi, terutama khususnya di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan juga kesehatan. Tentu saja kita akan kupas sama-sama apa itu teknologi nano. Teknologi nano adalah memecah partikel menjadi 1/10 juta kali lebih kecil dibandingkan partikel biasa. Tentu saja dengan partikel yang jauh lebih kecil, maka penyerapan akan menjadi lebih sempurna dan lebih mudah. Tentu saja ini adalah tujuan utama daripada penerapan teknologi nano. Tentu saja selain bahan pilihan yang ditentukan untuk menciptakan teknologi nano dalam sebuah produk, diperlukan juga teknologi mesin yang mumpuni, yang tentu saja mampu memecah partikel biasa menjadi partikel nano. Inilah teknologi yang saat ini berkembang baik itu di dunia pertanian, perikanan, peternakan maupun kesehatan. Kita akan lihat bagaimana contoh teknologi nano bekerja pada stomata atau mulut daun. Di stomata atau mulut daun adalah pori-pori yang sangat kecil sekali, dan ternyata tanaman bisa menyerap nutrisi atau sari makanan melalui stomata, yang penting saat stomata terbuka. Namun tentu saja partikel nutrisi yang bisa masuk ke dalam lubang stomata tentu saja hanya partikel nano. Karena partikel yang besar tidak bisa menembus lubang stomata karena ukuran partikel itu tidak bisa menembus lubang stomata yang sangat kecil. Contoh lagi adalah penerapan teknologi nano pada lentisel atau pori-pori batang tanaman. Kita tahu bersama bahwa pori-pori batang juga sangat kecil dan tentu saja tidak bisa dilalui oleh partikel nutrisi biasa. Oleh sebab itu dengan partikel nano maka nutrisi dengan sangat mudah bisa menembus lentisel atau pori-pori batang. Contoh lain lagi adalah penyerapan melalui usus halus. Kita tahu bersama bahwa nutrisi yang kita makan pada manusia itu diserap melalui usus halus. Dan tentu saja sekali lagi dengan partikel nano maka nutrisi akan lebih mudah diserap oleh usus halus. Dan demikian juga dengan hewan. Jadi pada peternakan maupun perikanan maupun udang misalnya, maka semua nutrisi itu akan jauh lebih mudah diserap ya apabila nutrisi tersebut dibentuk dalam partikel nano dibandingkan bukan teknologi nano. Jadi sahabat, pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana teknologi nano bisa diterapkan dalam pertanian Indonesia, tentu saja dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Demikian juga dengan peternakan dan juga perikanan. Saat ini saya yakin Anda semua mengetahui bahwa 97% petani kita di Indonesia menggunakan pupuk kimia yang belum menggunakan teknologi nano. Tentu saja penggunaan pupuk kimia yang belum teknologi nano ini diterapkan di tanah. Dan kita tahu bersama bahwa penerapan di tanah ini tidak maksimal dan tidak optimal dan seringkali menimbulkan banyak sekali masalah. Yang pertama disebabkan karena pupuk yang diterapkan di tanah tidak bisa diserap semua oleh akar karena terikat oleh residu kimia yang ada di tanah. Yang tentu saja sebabnya juga adalah penggunaan pupuk kimia sebelumnya. Yang kedua adalah pupuk kimia mudah tercuci air. Artinya mudah larut dan hanyut oleh air sehingga tidak bisa semua dimanfaatkan oleh akar. Dan yang ketiga terjadinya shock osmosis, di mana dengan penerapan pupuk kimia pada tanah akan meningkatkan kadar garam pada tanah akan meningkat. Dan ini akan membuat river osmosis terbalik, jadi akar sebaliknya justru mengeluarkan air sehingga tentu saja tidak bisa diserap. Dan yang keempat adalah minim mikroba. Karena kita tahu bersama bahwa dengan penerapan pupuk kimia ini juga merupakan lingkaran yang sangat buruk dampaknya terhadap mikroba. Karena penggunaan pupuk kimia juga akan membunuh mikroba yang ada di tanah. Dan yang kelima tentu saja pH yang tidak ideal ini juga menyebabkan yang namanya penyerapan ya melalui akar tanaman ya oleh pupuk yang diberikan di tanah juga tidak terjadi. Bahkan beberapa unsur hara mikro atau nutrisi mikro menjadi racun untuk tanaman. Selain itu, struktur tanah yang buruk yang juga disebabkan sebelumnya oleh penggunaan pupuk kimia itu menyebabkan yang namanya penyerapan juga tidak terjadi secara optimal. Itulah sebabnya mengapa penggunaan pupuk kimia yang belum menggunakan teknologi nano saat ini tentu saja akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian. Artinya hasil panen yang diharapkan tidak bisa sesuai dengan harapan. Tentu saja ini akan terjadi di jangka panjang, tidak bisa serta-merta terlihat karena secara jangka pendek terlihat hasilnya meningkat secara instan. Namun sekali lagi dalam jangka panjang maka lambat laun hasil pertanian akan menurun terus secara drastis. Jadi untuk itulah sahabat, kali ini saya menghadirkan pupuk organik Nextbio dengan teknologi nano.
Di mana pupuk organik Next Bio teknologi nano tentu saja teknologi utamanya adalah teknologi nano. Karena dengan teknologi nano maka penyerapan ke tanaman itu akan menjadi maksimal bahkan instan. Karena bisa diserap secara langsung melalui pori-pori batang atau lentisel dan juga stomata atau mulut daun. Jadi tidak fokus pada penyerapan melalui akar yaitu lewat tanah. Dan menariknya adalah nutrisi yang ada dalam pupuk organik Next Bio ini sangat lengkap. Artinya sudah tersedia unsur hara makro dan juga tersedia unsur hara mikro. Bahkan ada tambahan zat perangsang tumbuh hayati dan juga mengandung mikroba premium yang sangat aktif. Dan hal yang lebih luar biasa adalah pupuk organik Next Bio juga mengandung zat pengurai residu kimia, sehingga mampu membantu penguraian yang ada di tanah dan mengurai residu kimia yang ada di tanah. Jadi petani bisa berbudidaya sambil membenahi tanah mereka. Inilah pupuk organik teknologi nano yang dipersembahkan oleh Next Bio yang tentu saja mampu menjadi solusi buat petani Indonesia. Karena menggunakan teknologi nano, maka otomatis aplikasi dan biaya angkutan tentu saja akan menjadi sangat murah dan sangat efisien. Anda bisa lihat bagaimana penerapan teknologi nano ini pada tanaman, yaitu disemprotkan atau dispraykan pada daun dan juga lentisel. Bahkan pada penerapan khusus bisa menggunakan drone yang disemprotkan dari udara. Dan tentu saja sekali lagi ini sangat mampu menghemat yang namanya pengeluaran atau biaya produksi pertanian. Dan selain itu tentu saja teknologi nano ini juga mampu diterapkan juga pada peternakan maupun perikanan. Karena mengandung unsur mineral yang sangat tinggi dan zat perangsang tumbuh hayati, maka bisa membantu ternak ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, panen lebih cepat ya, atau yang peterul panen lebih panjang ya, ikan menjadi lebih cepat gemuk dan sebagainya. Oleh sebab itu teknologi nano adalah sebuah solusi untuk perikanan, pertanian dan juga peternakan di Indonesia. Segera gunakan teknologi nano bersama Next Bio untuk bisa mendapatkan hasil yang berlimpah.